Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan jamaah salat zuhur musalla Baitur Rahim, Rahman, Bank Permata Bintaro sektor 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang berbahagia ini baru saja kita selesai melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dan kariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan bersama membaca suratul Fatihah sekali lagi. Semoga dengan berkah suratul Fatihah ini keluarga, saudara, rekan-rekan kantor kita yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Dan kita yang hadir, semoga senantiasa Allah berkahi dengan kesehatan, Allah panjangkan umur kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dilancarkan segala urusan kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan Allah berkahi dengan keturunan yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berada di penghujung akhir tahun 2023. Minggu depan atau pekan depan, ya insya Allah itu libur panjang, mulai Natal dan Tahun Baru. Di beberapa tempat kemarin yang kami isi juga kajian fikih, Samsat dan lain tempat, berbagai tempat lainnya. Request tema, Ustadz, bagaimana kalau yang dibahas itu terkait masalah tentang jamak dan qasar sholat? Karena beberapa teman barangkali di libur panjang Nataru ini sudah ada planning. Ada yang mau ke Puncak, ada yang mau ke Bandung, ke Jogja, ke Bali, atau bahkan mau ke luar negeri, atau mau umroh sekalipun. Nah, ini bagaimana supaya kita lebih memahami tentang bagaimana itu jamak dan qasar salat. Ini yang ada di hadapan saya, kitab yang saya bawa, yaitu kitab Fikih ala Madzhab al-Arba'ah, kitab fikih 4 mazhab. Nah, di dalam kitab ini yang menjadi pembahasan pertama yaitu tentang qasar salat. Jadi jamaknya itu setelahnya. Biasanya kan kalau kita bahas jamak qasar, jamak dulu. Tapi di dalam kitab ini qasar dulu. Karena jamak itu hanya menggabungkan dua salat, ya, antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Lalu bagaimana qasar? Ini justru yang terjadi banyak permasalahan-permasalahan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mabahith qasris salatir rubaiyah. Pembahasan tentang qasar salat ar-rubaiyah yang berjumlah 4 rakaat. Hukmuha. Pertama terkait hukum.
Yajuzu lil musafir al-mujtami'a fihi asyurutul ati bayanuha an yaksura salata ar-rubaiyah az-zuhur wal asr wal isya fayusalliha rak'ataini. Yajuzu lil musafir, diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan, atau bahasa kita musafir, diperbolehkan bagi musafir atau orang yang melakukan perjalanan untuk apa? An yaksura salat ar-rubaiyah, meringkas salat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu salat zuhur, asar, isya, fayusalliha rak'ataini faqat, lalu dia mengerjakannya hanya 2 rakaat saja. Maka qashar itu adalah melaksanakan salat yang berbilang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu yang dimaksud dengan qashar. Saya ulangi, meringkas atau mengurangi bilangan rakaat salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka selain salat-salat yang berjumlah 4 rakaat tidak boleh diqashar. Maghrib, subuh ini nggak boleh diqashar. Nah, di sini ada perbedaan pendapat mengenai qashar salat. Pertama, wa ammal malikiyah wal hanafiyah faqalu. Pertama, kita menurut mazhabnya Imam Hanafi. Kenapa ini saya bawa buku kitab 4 mazhab? Barangkali di sini nggak semuanya bermazhab Syafi'i, supaya nanti kalau mau traveling, mau healing, mau liburan, musafir laisa la jaizun. Kata Imam Hanafi, mengqashar salat bagi orang yang mau berpergian atau musafir itu bukanlah sebuah hal yang dibolehkan, tapi sebuah hal keharusan. Bahkan beliau mengatakan, faqala al-Hanafiyah innahu wajib. Bahkan Imam Hanafi mengatakan qashar salat itu wajib. Nah, saya ulangi, rekan-rekan yang barangkali di antara yang hadir ini bermazhab Hanafi, maka kalau berpergian besok mau ke Bandung, ke Jogja atau kemanapun itu, maka mengqashar salat kata Imam Hanafi wajib. Wajib di sini dikatakan wal wajib indahum aqallu minal fardi wa musawi li sunnatil muakkadah. Wa ala hadza fayukrahu lil musafir an yutimma salatar rubaiyah. Nah, tingkatan wajibnya Imam Hanafi ini dalam mengqashar salat itu di bawah fardu. Jadi hanya setara dengan sunnah muakkadah. Maka kalau ada orang yang bermazhab Hanafi, dia melakukan traveling nanti di liburan Nataru dan dia tidak melaksanakan sholat qashar, Ustadz, saya mau berangkat ke Jogja nih, berangkat jam 2, kan masih lama. Biasanya orang begitu ya, udahlah nggak usah diqashar, 4 rakaat aja, begitu ya, karena perjalanannya juga masih jam 2, kalau 4 rakaat juga masih keburu. Tapi kata Imam Hanafi, mau waktunya panjang ataupun tidak harus diqashar. Kalau dia tidak mengqasharnya, dia justru mengerjakannya 4 rakaat, maka kata Imam Hanafi fayukrahu dzalika, salat yang dikerjakannya makruh. Nah, ini Imam Hanafi emang agak keras sedikit, makanya pendapat-pendapatnya tidak terlalu banyak yang mengikuti di Indonesia gitu. Beda lain halnya dengan Imam Asy-Syafi'i, lebih fleksibel dalam berpendapat. Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i ini lebih banyak kepada ihtiyat, kehati-hatian dalam pendapat mazhabnya. Jadi ini makanya seperti contoh apa? Berkurban. 3 mazhab mengatakan sunnah muakkadah, Imam Hanafi wajib. Makanya yang bermazhab Hanafi nanti pas datang musim kurban wajib kurban tuh.
Jangan berubah-berubah gitu ya. Nah ini. Lalu di sini bahkan dikatakan walakinnahu yakunu musian bitarkil wajib wa huwa wa in kana la yu'adzibu ala tarkihi binar. Maka sekali lagi yang bermazhab Hanafi, kalau dia mau berpergian maka wajib untuk mengqashar salat. Mau waktunya masih panjang mau enggak wajib qashar. Kalau dia tidak melakukan, salatnya makruh sekalipun dia meninggalkan wajib, tapi kata beliau tidak nanti menyebabkan dia diazab masuk ke dalam neraka. Akan tetapi walakinnahu yuhramu min syafaatin nabi yaumal qiyamah. Nanti tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Tuh kerasnya Imam Hanafi. Gara-gara cuman nggak sholat qashar, kata Imam Hanafi, tar di hari kiamat nggak dapat syafaat Nabi. Masya Allah. Sebaliknya, wa ammal malikiyah, pendapat kedua, pendapatnya Imam Malik. Faqad qalu inna qasras salati sunnatun muakkadah. Nah, kalau Imam Malik dia lebih bawah nih dibandingkan Imam Hanafi. Beliau mengatakan bahwasanya qashar salat itu adalah sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadahnya akaddu min salatil jamaah. Lebih tinggi nilainya dibandingkan salat berjamaah. Nabi di dalam hadis mengatakan, kalaulah bukan karena anak-anak dan wanita yang ada di dalam rumah mereka, maka kata Rasulullah, la uharriqanna buyutahum, akan aku bakar rumah mereka karena meninggalkan salat jamaah. Itu sudah sebegitu kuatnya anjuran Nabi untuk mengerjakan salat jamaah. Tapi kata Imam Malik, salat qashar bagi musafir itu lebih di atasnya, tapi nggak sampai derajat wajib. Begitu. Ini kata Imam Malik. Di sini dikatakan bagi mereka yang meninggalkannya, kata Imam Malik. Kalau kata tadi Imam Hanafi, kalau mengerjakannya tidak mengerjakannya makruh dan dilarang untuk mendapatkan syafaat Nabi. Tapi kata Imam Malik, orang yang tidak mengerjakan sholat qashar ketika dia sudah musafir, maka apa? Maka kata Imam Malik, dia hanya meninggalkan apa? Sunnah muakkadah, maka tidak dapat ya Rasulullah SAW. Nah sekarang ini barangkali mazhab yang paling banyak diikuti. Mazhab siapa? Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa Syafi'iyyatu qalu yajuzu lil musafir an yaksura salata kama yajuzu lahul itmam bila khilaf. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau kita dalam keadaan mau berpergian, musafir boleh milih snip or snap. Mau 2 rakaat diqashar boleh, mau disempurnakan 4 rakaat juga boleh. Ini kalau menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi silakan aja, Bapak dan Ibu mau milih, mau 4 rakaat boleh, 2 rakaat juga diqashar juga silakan. Adapun menurut pendapatnya Imam Hambali wal Hanabilatu qalu al-qasru jaizun wa huwa afdal minal itmam. Sedangkan kalau menurut Imam Hambali 2 rakaat itu lebih afdol. Sekalipun beliau hampir mirip dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, boleh melakukan qashar, boleh disempurnakan 4 rakaat, tapi qashar lebih afdol. Ini kalau pendapat Imam Hambali. Ini secara hukum, ya. Jadi teman-teman, pertama kita harus tahu dulu, gitu ya. Jadi ingat-ingat aja, kalau Imam Hanafi yang bermazhab Hanafi dalam perjalanan tidak diqashar, nggak dapat syafaat Rasulullah. Itu ingat ya. Kalau Imam Malik meninggalkan qashar, maka dia meninggalkan sunnah. Seperti itu. Imam Syafi'i mukhayyarun. Nah, silakan milih, mau qashar boleh, enggak juga boleh, karena itu sebuah rukhsah, keringanan dari Allah. Sedangkan Imam Hambali di rukhsah, di qashar lebih afdal dibandingkan mengerjakannya 4 rakaat. Sekarang dalil yang membolehkan kita mengqashar salat ini terdapat waqad sabata qasrus salati bil kitabi was sunnah wal ijma'. Ini dalilnya lengkap, ada dari dalam Al-Qur'an, hadis dan juga ijma' ulama.
Saya bacakan keterbatasan waktu langsung dari Al-Quran saja. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk apa? Meringkas salat kalian atau mengkosornya menjadi 2 rakaat. Maka dari ayat ini kita diperbolehkan saat mau melakukan perjalanan untuk mengkosor salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya, surutus sihatil qasri. Salat kosor kita ini sah kalau dia sudah memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu masafatus safar, jarak. Berapa jarak yang diperbolehkan kita untuk mengkosor salat? Ini kan selalu bertanya-tanya nih, ini boleh nggak, boleh nggak? Nah, menurut 4 mazhab, pertama, yastaritu lisihati qasri sholati syurutun. Disahkan, diperbolehkan kita mengkosor salat apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, an yakuna safar masafatan tablughu sittata asyarata farsahan zahiban faqat. Kalau perjalanan kita sudah mencapai jarak 16 farsah. War farsah salah satu amyal. Farsatu farsah itu berjarak 3 mil. Nah, berarti kalau dia 16 tinggal dikali 3 dikali 16 mil gitu. Mohon maaf, 3 dikali ya. Nah, 3 mil dikali 16 gitu. Atau setara juga wal mil sitatu alaf ziraan bi zira'il yad. Nah, atau 1 milnya itu berjarak sekitar 6.000 ziro. 1 zironya seperti ini, ziroul abyad. Atau tusawi samanina kilu wanis kilu wa mi'atu arba'ina mitron, atau setara 85 km 140 meter ya, atau kita genapkan 85 kilo. Nah, jadi jarak yang diperbolehkan kita mengkosor sholat ini secara kesepakatan awal itu para ulama 85 kilometer. Tapi ada perbedaan pendapat. Yang pertama, al-Hanafiyatu qalu al-masafah miqdaruhu bizaman. Jarak itu bukan ditentukan berdasarkan kilometer, tapi kalau kata Imam Hanafi, wa huwa salasatu ayyamin min aqsari ayyamis sanah. Jadi perjalanan sejauh ya kira-kira aja. Kira-kira kalau kita kesini ke puncak ada nggak 3 hari? Nggak nyampe ya? Ya nggak, kira-kira aja. Ini kita perkiraan aja dulu. Ya kita nerka-nerka lah kira-kira. Nggak nyampe ya ke puncak? Paling 2 hari gitu ya? Karena kan kita kalau mobil aja 4 jam, 3-4 jam gitu ya. Kalau nggak macet 2 jam. Kayaknya kalau pakai jalan kaki ya paling sehari 2 harian lah maksimal. Kalau sehari ini hebat juga, nggak berhenti ya 2 harian. Berarti dari sini ke puncak kalau dalam mazhabnya Imam Hanafi belum. Kalau ke Bandung nyampe kayaknya ya, nyampe berarti udah boleh. Nah ini kalau menurut berdasarkan Imam Hanafi. Nah, sedangkan kalau mazhabnya Imam Malik wal Malikiyatu qalu inna qasatil masafa anil miqdar anil qadril mubin bi thamaniyati amyal wa qasru salat sohat salatu. Tapi Imam 16 kan berarti 85 dibagi 2 ya. Kalau kata Imam Malik, kalaupun nggak sampai 85 km beliau udah boleh. Ini kalau kata Imam Malik, inna qasatil masafah anil qadril mubin. Tadi kan jarak yang disepakatinya 80 km, 85. Kalau Imam Hanafi nggak mau, hitungannya begitu. Berjaraknya apa? 3 hari perjalanan. Kalau Imam Malik, kalau kurang dari 85 km itu sudah dibolehkan. Tapi kurangnya ya masih di dalam batas setengah, masih 50 km itu diperbolehkan.
Wa amma Syafi'iyah, adapun Imam Syafi'i, yadurru nuqsanul muddah 'alal qadril mubin fa inna qasat walau bi syai'in yathir fa innal qasra la yajuz. Kalau Imam Syafi'i tetap harus 85 km. Kurang dikit aja enggak, kata Imam Syafi'i, enggak boleh qasar. Jadi Imam Syafi'i batasannya berapa? Nah, mengenai batasan ini, kalau dulu kan di zaman para ulama-ulama tersebut belum ada Google Map, gitu. Maka menurut pendapat para ulama kesepakatan, kalau bisa in qadar dikira-kira, maka boleh. Jadi kalau sekarang udah ada Google Map, tinggal kita lihat aja. Saya dari sini mau ke Sukabumi, pencet Google Map. Oh, jaraknya ternyata 90 km sumpama, maka udah boleh. Kalau yang bermazhab Syafi'i. Tapi kalau yang bermazhab Malik kurang dari 85 boleh. Mazhab Hanafi 3 hari perjalanan. Lalu yang selanjutnya niatus safar. Syarat yang kedua, pertama tadi jarak, yang kedua niat. Maka di sini ulama mengatakan la yasihul qasra illa idza nawal safar. Fa niyatus safar syartun li sihatil qasri bittifaq. Kalau kita mau qasar sholat, maka harus niat. Ini ulama 4 mazhab sepakat semuanya. Kalau nggak pakai niat, maka nggak sah qasar sholatnya. Jadi seumpama saya niat safar, udah begitu aja. Nggak harus ribet-ribet. Ini Bapak mau ke Puncak, atau Bapak mau ke Bandung, mau ke Jogja. Niat aja, saya niat safar. Udah begitu. Kalau udah ada niatnya, maka sah qasar sholatnya. Tapi kalau dia nggak niat, maka menurut pendapat ulama nggak sah. Kita nih datang-datang, misalkan mana ke Alfa atau enggak ke Indomaret, kan kita mau ke tempat itu, ke toko itu ada niatnya. Saya mau beli rokok atau saya mau beli sabun, itu niat. Nah, kalau tiba-tiba datang ke Indomaret, datang ke Alfa, mau ngapain? Oh ya mau ngapain ya? Lah, jalan, ada orang kayak begitu ada Pak. Lagi suntuk nih jalan, toto apa? Jalan ke Sukabumi, jalan ke Bandung, mau ngapain? Ya mau ngapain, bingung juga nih. Ya iseng aja. Ada yang orang begitu iseng. Enggak, dia harus ada niat. Saya niat safar. Udah. Seperti itu. Maka kalau sudah niat, maka diperbolehkan. Lalu yang selanjutnya, niatnya ini tidak boleh untuk hal yang diharamkan Allah. Maksiat. Saya mau ke Los Angeles, main judi, nggak boleh qasar sholat. Jadi harus niat yang dalam arti ya, niatnya tujuannya baik. Nah sekarang ini ada panjang sebetulnya, saya persingkat saja. Al makanul ladzi yubda'u fihi al musafir salatul qasr. Sekarang boleh mulai qasar sholatnya dari mana? Anggap ini rumah kita. Apa udah dari sini? Apa harus keluar rumah dulu? Udah dibolehkan atau belum? Nah ini kan ada yang udah mulai mau ke Jogja, udah langsung main qasar aja. Salat apa namanya? Zuhur sama asarnya. Lihat dulu pendapat ulama. Di sini dikatakan, la yasihhu lil musafir an yaksura salata qabla an yasra'a fi safari wa yufariqu mahalla iqamati bi masaqatin mufassala fil mazahib. La yasihhu lil musafir. Tidak sah seorang musafir an yaksura salata, mengqasar salatnya apa? Qabla an yasra fi safari wa yufariqu. Penjelasannya bagaimana? Yang pertama, wasafi'iyatu qalu. Imam Asy-Syafi'i berpendapat, la budda an yasila ila mahallin ya'ud fi musafirat urfan. Harus udah nyampe tempat tujuan. Kalau Imam Asy-Syafi'i, meskipun misalkan begini Pak, ini kita anggap saja ke puncak ini udah sampai puncak sudah sampai diperbolehkan qasar salat. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang penting dia sudah sampai tempat tujuan, sekalipun ke puncaknya itu niatnya mau ke Taman Safari, ya, misalkan dia baru sampai Megamendung. Nah itu kan udah dibilangnya udah Bogor. Taman Safari kan di Bogor. Jadi kalau sudah berpindah wilayah, maka menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i udah boleh qasar.
sekalipun belum sampai pilanya nih, dia masih di bawah, ya, gadog ya apa? Ya di gadog, pilanya di atas, dia di Cipanas, dia baru sampai gadog. Yang penting kata Imam Syafi'i udah sampai tujuan, udah sampai tempat, sekalipun belum tujuan akhirnya itu udah boleh. Yang penting udah pindah wilayah. Tapi kalau dia masih misalkan ini Jakarta, dia masih di Jakarta belum boleh. Tapi begitu dia masuk tol, itu udah dimasuk rest areanya, rest area Bogor, udah boleh dikosor sholat. Ini kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tapi pendapat yang kedua yaitu Al-Hanabilah. Yaksurul musafah idza faraqa buyuti mahalikati al-amirah bima yaud mufaraqata urfan sawaun kanat dakhil sur au khariju. Sedangkan kalau Imam Hambali mengatakan yang penting dia udah keluar rumah. Kalau Imam Hambali, mau dia masih satu wilayah, mau dia udah keluar wilayah, yang penting keluar rumah. Ini kalau Imam Hambali. Jadi seumpama kita orang Jakarta nih, mau ke Bogor, yang penting udah keluar rumah. Begitu sampai Cilandak, masih di Cilandak nih, ya kan masih Jakarta. Nah, tiba-tiba mamping ke rest area, ngisi bensin sekalian sholat asar, itu udah boleh kosong. Atau pendapat Imam Hambali. Sedangkan kalau menurut Imam Malik, al-musafir an yakuna musafiran min abniyati au min khiyamin wa huwa al-badawi au min mahalin la binalau wala khiyam kasakinil jabal. Sedangkan kalau yang lain mengatakan harus sudah sampai tujuan. Kalau Imam Syafi'i nggak nyampe tujuan akhirnya, belum sampai pila, nggak apa-apa. Yang penting udah keluar batas wilayah. Kalau Imam Hambali mengatakan yang penting dia keluar rumah. Nah, kalau yang lainnya mengatakan apa? Harus sudah sampai tujuan baru boleh kosong. Imam Hanafi dan lain sebagainya. Jadi kalau belum sampai tujuan, belum sampai pila, belum boleh kosor. Ini pendapat. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir nanti. Maksudnya? Itu beda lagi, itu mati masuknya ke jamak. Ini kosornya mengurangi sholatnya 2 rakaat. Itu nanti jamak. Beda antara jamak dengan kosor. Ini untuk mengkosor sholatnya. Maksudnya bagaimana? Nanti antum boleh nggak menjamak? Boleh menjamak, tapi jamaknya jangan di kosor. Gitu, karena ulama-ulama ini mengatakan kosornya kalau boleh kalau sudah keluar dari rumah. Gitu. Lalu yang selanjutnya ini banyak juga nih terjadi kejadian. Kita ini dalam perjalanan, lalu sholat di satu masjid. Nah, masjid itu mukim, penduduk setempat. Nah, boleh nggak sih orang-orang yang dalam keadaan safar, terus dia jamak atau kosor, dia bermakmum kepada yang mukim? Di sini dikatakan, min surutil qasri, di antara syarat yang berikutnya dalam mengkosor sholat, layak tadil musafir alladhi yaksuru sholat bimukimin au musafirin yutimus sholat. Nggak boleh ketika kita mau mengkosor sholat, kata pendapat ulama, kita sholat di belakangnya orang yang mukim. Karena kita udah beda, dia 4 rakaat, kita 2. Makanya biasanya kalau orang-orang yang dalam keadaan musafir, mereka membentuk sholat sendiri, gitu. Nah, tapi di sini ada beberapa. Fa in fa'ala dzalika wajaba alaihi itmam. Nah, kalau seumpama ya, beliau mau ke Bandung, tiba-tiba berhenti, gitu ya, berhenti, pas berhenti, imamnya penduduk setempat sholat 4 rakaat. Nah, beliau niat sholat asarnya dikosor 2 rakaat. Kalau kejadiannya seperti itu, ya maka nggak boleh dikurangi, harus menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Begitu. Ataupun sebaliknya, kalau misalkan ini ada orang kosor, kita nggak tahu, tiba-tiba kita colek, lah ternyata baru 2 rakaat, udah salam, maka kita sempurnakan menjadi 4. Ini disebutkan seperti itu. Jadi sekali lagi, tidak boleh bagi orang-orang yang mengkosor sholat ini bermakmum kepada orang-orang yang mukim, yang melaksanakan sholatnya 4 rakaat.
nanti ada beda. Nah, kita diperbolehkan satu sisi menjamak sholat, tapi belum tentu kita diperbolehkan sholat itu dikosor. Gitu. Oh, jaraknya ada, di antara jaraknya sama 85 km, tapi ada yang lain, ya, beberapa perbedaan gitu. Ya. Melanjutkan pertanyaan tadi, kalau kita jalan dulu jauh, lebih dari sini ke Medan, gitu. Jadi sholat asarnya itu kan udah lebih dari nanti belum sampai tujuan gitu, tapi belum boleh dikosor. Gitu. Nah, yang tadi saya sampaikan ada perbedaan pendapat ulama. Kalau kita bermazhab Syafi'i, ya ke Medan. Berarti kalau kita udah keluar wilayah, ya sudah boleh, sekalipun belum sampai Medan, gitu. Misalkan kita yang gampang aja ke Bandung deh, gitu ya. Belum sampai Bandung nih. Nah, pas asar udah masuk daerah Bogor, itu kan udah keluar wilayah Jakarta. Asar di situ kita kosor, kata Imam Asy-Syafi'i udah boleh. Tapi kalau Hanafi yang lainnya harus sampai di sono. Kalau Imam Hambali lebih ringan lagi, yang penting keluar rumah. Nah, jadi bukan di dalam masih di kediamannya. Nah, ini ya saya lanjutkan dulu terakhir. Ini ada yang bertanya, Ustadz, ini kan liburan panjang nih, Natal dan Tahun Baru. Saya ngambil cuti, sisa cuti saya masih 8 hari. Nah, kira-kira sampai berapa hari saya masih diperbolehkan untuk mengkosor sholat saya? Di sini dikatakan, yamtani'ul qasru bi umurin an yanwiyal iqamah muddatu mufassilah fil mazhab. Enggak boleh batasan itu berakhir qasar kita kalau kita niat iqamah, niat tinggal. Enak amat ya di sini ya. Saya jadi pengen tinggal di sini. Nah, kalau udah ada kata-kata dia pengen tinggal di situ, maka dia bukan lagi musafir. Nah, cuman di sini makanya hindari kata-kata itu. Ada perbedaan. Kalau niatan tinggalnya itu selamanya atau hanya sebentar. Enak di sini nih, saya kerasan, saya betah. Saya tambah lagi dah seminggu. Nah, itu. Maka kalau menurut pendapat itu masih terhitung musafir. Tapi ada juga yang kecuali dia mau iqomahnya untuk selamanya, betul-betul tinggal di situ. Tapi ada yang mengatakan ya mau dia tinggalnya sebentar, mau dia lama. Kalau udah ada kata-kata iqomah, dia mau tinggal di situ, maka sudah lagi bukan musafir. Nah, tapi di sini ada beberapa perbedaan. Wal Hanafiyatu qalu yamtani'ul qasru idza nawal iqamah 15 yauman mutawaliyah kamilan. Kalau niat tinggalnya itu kata Imam Hanafi 15 hari berturut-turut. Seumpama nih Pak, kita mau beberapa daerah nih, seumpama ya misalkan ya yang berdekatan lah, seumpama yaitu Bandung dengan yang dekat apa Bandung? Tasik apa Garut? Bandung, Cirebon. Dia mau ke Cirebon, ke Bandung. Terus dia di Bandung 3 hari, habis dari Bandung dia ke Cirebon. Nah, kalau di Cirebonnya itu 15 hari, maka hilang sudah. Nah, ini kan jadi kalau kata Imam Hanafi 15 hari. Tinggal di satu tempatnya itu ya liburannya 15 hari gitu. Nah, makanya bagi mereka-mereka yang umroh dan lain sebagainya kan biasanya 12 hari atau 9 hari itu masih diperbolehkan. Sedangkan Wasani Imam Hambali mengatakan yamtani'ul qasru law nawal musafir iqamah mutlaqan. Kalau Imam Hambali enggak, dia harus tinggalnya buat selama-lamanya. Kalau masih seminggu, sebulan, 2 bulan, enggak. Yang penting selama-lamanya. Nah, kalau Imam Hanafi, saya ulangi, 15 hari. Imam Hambali selama-lamanya. Wasyafi'iyatu qalu. Sedangkan Imam Asy-Syafi'iyah, Imam Malik dulu. Imam Malik mengatakan, yaqta'u hukmus safar wa yamna'u qasru iqamah arba'atu ayyam. Kalau Imam Malik 4 hari. Jadi kalau udah dia tinggal di situ 4 hari, seumpama, nih Bapak liburan nih hari ini. Nanti kan hitungannya Jumat ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, kata Imam Malik cuma sampai 4 hari. Setelah Selasa, Rebo udah nggak boleh lagi dikosor. Sedangkan kalau Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i qalu yamtani'ul qasra idza nawal iqamah arba'atu ayyam tama ghairu yaumid dukhul wal khuruj.
Kalau Imam Asy-Syafi'i lebih lama lagi, dia 6 hari. Jadi tetap seperti gurunya Imam Malik 4 hari, cuman ditambahin kedatangan dan pulang gak kehitung. Jadi begitu kita datang nih, misalkan kita datang hari Sabtu ditambah dengan 4 hari, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis kita pulang, maka sampai dengan hari Kamis masih boleh untuk mengqashar sholat. Setelah Kamis nggak boleh. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Baik, terakhir sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Ya. Kan Hanafi wajib ya. Ada 15 hari mungkin gitu, berarti wajib terus ke pasar. Membuat dia berdosa karena gini, wajib itu kan yusabu ala fa'ilhi wa yu'aqabu ala tarikihi. Wajib itu definisinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan. Sholat 5 waktu kita kerjain dapat pahala, ditinggalin. Nah, tapi wajibnya Imam Hanafi mengatakan nggak sampai halnya berdosa kayak sholat tadi. Jadi kalau misalkan dia nggak qashar, dia hanya apa? Dia tidak akan mendapatkan syafaat. Kalaupun berdosa, berdosanya tidak sampai memasukkan dia ke dalam api neraka, tapi sholatnya makruh. Lebih enak malah setiap sholat 2 rakaat gitu ya. Baik. Kalau kita mau pulang kampung, Ya. itu termasuk niat tinggal di sana selamanya atau bukan ya Ustaz? Karena kalau kita pulang kampung terus kita mau qashar, berarti kita nggak bisa sholat isya bareng-bareng. Baik. Kalau mudik ini tujuannya kan kita mudik bukan iqomah selamanya. Paling banter mudik itu 10 hari ya. 10 hari itu udah paling banyak. Jarang, biasanya cuma 5 hari. Apalagi yang di kantor-kantor. Maka dia tidak terhitung iqomah. Nggak terhitung menetap. Begitu. Lalu bagaimana kalau saya di mudik pulang kampung ini seminggu atau 10 hari? Ini saya masih harus qashar atau enggak? Nah, tadi kalau kita bermazhabnya Syafi'i, ya boleh milih. Bapak mau qashar silahkan, enggak pun silakan. Cuma pendapat hemat kami, disitulah enaknya Syafi'i. Kenapa pendapatnya? Kita mukim nih, kita ke mudik. Tiba-tiba, wah, hari ini kita pengen jalan-jalan ke tempat wisata, ya kan? Kita boleh tuh pakai tuh rukhsah yang Allah berikan. Kita qashar sholatnya, tapi besok nggak kemana-mana, di rumah aja kita kerjakan tetap 4 normal seperti itu, gitu ya Pak. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat dan ini bisa menjadi sedikit bekal kita dalam menghadapi liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.